preparatnya sesuai dengan yang ada di kita ya, kita punya gitu ya, kita punya. Kita ada yang ganas, kita ikutkan cuman Ameloblastoma carcinoma, yang lain adalah jinak semua. Ya. Saya share screen dulu. Nah, salah. Saya share dulu ya. Saya share dulu. Gimana sih? Share dulu. Ya, ya. Tumor jinak. Bisa melihat? Bisa, Prof. Bisa ya, bisa melihat ya. Tumor praktikum tumor otogen baik jinak maupun ganas. Memang lebih banyak yang jinaknya ya nantinya. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu ameloblastoma. Itu eh, tumor jinak odontogen dan tumor odontogen. Kita lihat nama odontogen artinya bahwa tumor itu berhubungan dengan gigi odontogen gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan jaringan keras yang terlibat pada gigi. Paling banyak dijumpai itu adalah ameloblastoma. Tumor odontogen itu ada dua, ada tiga. Tumor odontogen epitel, tumor odontogen campuran epitel dan mesensimal, dan odontogen mesensimal. Jadi ada tiga ya. Oke. Yang epitel itu ameloblastoma yang paling banyak dijumpai nantinya, ya toh. Nah. Klinisnya intraoral itu ada pembesaran, terutama daerah rahang bawah. Warnanya normal, tidak dapat digerakkan dari dasarnya. Ya, jadi kalau jaringan keras itu memang tidak bisa digerakkan dari dasarnya. Ya. Pada palpasi terasa keras, yaitu bila kita raba, kita kita raba, kita tekan, itu terasa keras. Dan ada krepitasi. Mungkin saja ada parestesi, tapi parestesi pasti terjadi ya kalau sudah membesar tumornya. Krepitasi artinya seperti bola pingpong. Jadi kalau kita pegang gitu, ketek gitu ya, ada bunyi gitu ya. Tumbuhnya lambat dan tidak sakit. Itu intraoral. Ekstraoral tampak proksesus alveolaris membesar pada regio bersangkutan. Jadi maksudnya regio yang terletak tumornya tadi. Gigi-gigi letaknya tidak beraturan, jadi giginya bermigrasi ke tempat tidak beraturan. Tampak gambaran radiolucent, multilokuler radiolucent, multilokuler, bukan lokuler radiolucent, tapi multilokuler. Ya. Tampak honeycomb appearance bisa atau subabel appearance bisa. Ya. Honeycomb appearance itu bisa besar-besar gitu ya. Subabel appearance itu honeycomb kecil, subabel besar-besar. Pada regio bawah, derapan bawah yang mengalami infeksi. Parensim itu tumor kan ada parensim, ada stroma gitu ya. Parensim adalah sel epitel yang berproliferasi odontogen membentuk kolumnar. Nah, ini kolumnar, kuboid atau membentuk pulau-pulau epitel odontogen. Ini epitel odontogen, jadi membentuk pulau-pulau. Ya, nah ini membentuk pulau-pulau, ini pulau-pulau, ini pulau-pulau ya, ini pulau-pulau. Ini adalah stromanya di antara pulau-pulau epitel. Dan bagian tengah ini bagian tengahnya atau bagian tengah ini tengahnya ini mengandung sel-sel steroid retikulum. Ya, ini enamel organ. Nah, ini enamel organ ini termasuk jaringan ikat dengan beberapa pembuluh darah. Ini pembuluh darah,
pembuluh darah ini ya. Ya. Ini namanya kalau bentuk pulau-pulau namanya folikuler ameloblastoma. Kalau ini bentuknya anastomose ya, tidak berkesudahan. Ini ya. Ini terus toh bersambung terus. Ini namanya kita diagnosa sebagai plexiform ameloblastoma. Jadi kalau nanti kalian lihat di mikroskop bentuknya seperti ini adalah plexiform ameloblastoma. Kalau bentuknya seperti ini, bentuk ulo-ulo, ini folikuler ameloblastoma. Nah, folikuler ini mempunyai varian. Bisa kistik, bisa akanto. Ya. Ini adalah ini di sini sebelah sini adalah ini pembuluh darah ya. Ini adalah stroma sama dengan ini pembuluh darah ini stroma ya, di antara pulau-pulau ini stroma. Kalau bentuknya seperti ini folikuler, bentuknya seperti ini plexiform ya. Dia mempunyai dua varian secara histopatologi ya, secara histopatologi ya, ada dua varian di sana. Kistik ameloblastoma termasuk tumor jinak epitel ya toh. Intraoral sama pembesaran terutama di gelang bawah, di delapannya ipaksi karena normal, tidak dapat dihilangkan dari dasarnya, palpasi terasa keras, tumbuh lambat, tidak sakit, sama seperti ameloblastoma ya. Pembesaran foto bisa multilocular reduction, bisa honeycomb appearance, bisa soft-bubble appearance ya toh, sama. Tapi setelah HPA, kalau bentuknya seperti ini, di sini mengalami tumor terdiri dari parenkim ya, parenkimnya. Tumor terjadi proliferasi sel-sel endogen berbentuk kolumnar kuboid atau membentuk pulau-pulau epitel. Bagian tepinya tersusun radier, ya, ini tidak kelihatan bagian tepinya. Bagian tengahnya ini pulau-pulau epitel mengalami degenerasi kistik. Ya, ini degenerasi bagian tengahnya. Kistik, ini kistik. Atau ini degenerasi kistik, ini kistik. Kalau kalian menemukan bentukan seperti ini adalah kistik ameloblastoma. Stromanya sama, jaringan ikat dengan babak darah dan sel ladang kronis. Stroma di antara pulau-pulau epitel ini. Ini stroma. Ya, ya. Ini stroma. Ini adalah bentukan dari pulau-pulau yang mengalami degenerasi kistik, namanya kistik ameloblastoma. Nah, kalau bagian tengahnya itu tidak mengalami degenerasi kistik, tapi mengalami bentukan seperti horn pearl, klinis intraoral sama, tumornya misalnya tumor terutama regio rahang bawah dengan gigi impaksi karena normal, tidak dapat digerakkan dari dasarnya, pada perpalitas kelas dan sebagainya ya. Ekstraoral, proses ocularis tampak membesar, ada regio gigi yang tampaknya tidak beraturan gitu ya. Ini adalah diagnosanya adalah seperti ini ya. Seperti ini. Ini diagnosanya adalah akanto ameloblastoma. Tumornya sama, terdiri dari proliferasi dengan endogen bentuk kolumnar atau kuboid ini ya. Ini sel basal. Ini ya. Oh ini sel basal. Ini sel basal ini ya. Ini sel basal. Ini ya, ini sel basal. Nah ini bagian tepi pulau-pulaunya tersusun radier menghadap ke lumen. Terus bagian tengahnya mengalami squamous metapasi. Di bagian tengahnya ya, kan tadi kalau bagian tengahnya itu pulau-pulau tampak seperti ini atau seperti ini adalah bagian tengahnya di mana dia tidak mengalami
squamous metaplasy, tapi ini squamous metaplasy. Ini squamous metaplasy. Ini bagian stromanya, ya toh? Stromanya di pembuluh darahnya, di pembuluh darah. Ini jaringan ikat. Ya, stromanya jaringan ikat dengan pembuluh darah dan sel radang kronis. Kalau kalian menemukan gambaran seperti ini adalah akanthum ameloblastoma. Jadi folikuler ya, pulau-pulau, bentuk pulau-pulau. Folikuler, satu mengalami karakteristik, satu mengalami squamous metaplasy. Sekarang yang adeno. Adeno nama lainnya adalah ini ya, adenomatoid odontogenic tumor. Nah, ini masih masuk epitel. Golongan jinak epitel odontogen, masih termasuk epitel. Klinisnya ini regio caninus sampai premolar atas, disertai impaksi gigi caninus atau premolar atas. Ya karena dia odontogen, maka palpasi keras. Dapat digerakkan dari dasarnya, warna normal, tidak sakit, tumbuh lambat, kurang F, kurang P. Radiolucent pada regio caninus atau premolar atas yang impaksi tampak gambaran fokus-fokus perkampuran berwarna radiopak, ya, radiopak itu berwarna putih, ya. Nah, sedangkan parensimnya ada tuh ameloblastoma, ada dua parensim di sini. Satu berbentuk solid, satu berbentuk roset. Nah, kalau solid itu berupa proliferasi sel-sel epitel odontogen yang berbentuk kolumnar atau kubis mirip ameloblast. Sel-sel tersusun menggerombol. Nah, ini terlihat di bentuk solid, ya, menggerombol, solid. Terus ini bentuk solid, ya. Ini berbentuk seperti mirip kelenjar, ya. Kelihatan ya, kursor saya ini mirip kelenjar. Ini tidak berbentuk. Ini bentuk mirip kelenjar ini ya. Ini mirip kelenjar, ini mirip kelenjar. Ini namanya roset. Salah. Sel-sel tersusun bergerombol, ini roset. Sedangkan sel-sel epitel odontogen yang tersusun membentuk gambaran mirip kelenjar. Ini mirip kelenjar, ini mirip kelenjar. Ini yang roset, berbentuk solid dan berbentuk berbentuk yang di sini berbentuk mirip kelenjar. Ini mirip kelenjar, mirip kelenjar, mirip kelenjar. Nah, ini yang berbentuk roset, yang berbentuk solid atau roset. Stroma sama jaringan ikat dan sel radang kronis. Pada stroma dijumpai fokus-fokus perkapuran. Ini fokus perkapuran. Ini ya. Ini adalah ameloblastoma. Ada dua, solid atau bentuk roset dan ada bentuk mirip kelenjar. Sedangkan odontogenic fibrom ini dari jaringan mesenchimal, itu jaringan epitel ya, jaringan mesenchimal. Mesenchimal, contohnya di sini yang kita punya odontogenic fibrom. Jenis odontogenic fibrom ini adalah mesenchimal. Ini sama pembesaran dalam bawah, warna normal, tidak dapat digerakkan dari dasarnya. Ada palpasi terasa kenyal, ya, palpasi terasa keras, tidak besar, ada gravitasi, ada parestesi, tumbuh lambat tidak sakit. Ekstraoral progresif oralis membesar, sama seperti tumor-tumor yang lain, tumor odontogen yang lain, misalnya dari epitel, sama. Dan ronsenologis tampak gambaran multilokuler radiolucent, multilokuler, seperti honeycomb atau subabel appearance.
Di sini gambar histopatologi tampak adanya ini ya, jaringan ikat dapat ditemukan bahan perkapuran yang berwarna biru kehitaman. Makin lama makin biru warnanya. Nah, kalau masih berwarna masih muda berwarna merah muda. Jaringan ikat, proliferasi jaringan ikat ya, odontogin bentuknya lebih besar dari sel-sel fibroblas. Ya. Ini titik-titik bunder-bunder ini titik-titik bunder-bunder ini adalah jaringan ikat mesensimal. Sama dengan odontoplas. Tapi odontoplas lebih memanjang, lebih pipih. Ini lebih gemuk. Ya. Hiperkromasi inti, bulat besar, hiperkromasi inti. Makanya intinya tampak bulat-bulat. Ini ya, ini bahan-bahan berwarna biru kehitaman mirip sementikel atau dentikel. Semakin lama semakin gelap warnanya. Ya. Di sini stromanya jaringan ikat bercampur dengan sel-sel ladang, sel-sel jaringan ikat odontogin. Ini tumor campur, ini fibroblas yang panjang-panjang, ini jaringan ikat odontogin, mesensimal odontogin. Jadi di sini termasuk tumor mesensimal karena paling banyak adalah mesensimal itu paling dominan. Ini pembuluh darah, Sedangkan yang campuran contohnya adalah amyoplastik fibroma, odontogenic fibrom tadi adalah tumor odontogin, yang tumor odontogin yang mesensimal, ini yang campuran amyoplastik fibroma, campuran antara epitel odontogin dan mesensimal odontogin. Tumor jinak campur odontogin, pembesarannya sama, warnanya normal, tampak tidak dapat digerakkan dari dasarnya. Nah, kalau digerakkan tidak bisa. Kalau besar bisa terasa ada pigmentasi dan parestesi. Processus alveolaris tampak membesar, jadi lebih besar daripada normal. Ronsen foto tampak adanya stop appearance, tampak adanya honeycomb appearance. Ada dua komponen di sini, yaitu kalau kita besarkan ya, ini kita besarkan. Ini komponen titik-titik ini adalah mesensimal. Yang komponen epitel membentuk pulau-pulau. Pulau-pulau ya, ini kita besarkan. Pulau-pulau. Bagian tengahnya terdiri dari sel-sel retikulum. Ya. Bagian tepi tersusun radier. Ini kan radier loh. Ini kan radier ini radier. Ini juga radier. Ini komponen mesensimal, ini komponen mesensimal sebagai stromanya. Ada pembuluh darah. Ini komponen mesensimal, ini komponen epitel odontogin. Ya. Pada stroma ada pembuluh darah dan sel-sel ladang. Ini stromanya juga. Ini bisa kita anggap sebagai stroma, ini bisa kita anggap sebagai tumor epitel odontogin. Jadi campuran ya antara epitel odontogin dan mesensimal odontogin. Sedangkan yang ganas, amyoplastik karsinoma. Ini tumor ganas odontogin, ini jarang jumpai, tumbuh sama tulang rahang sehingga rahangnya membesar, processus alveolaris membesar, berasal dari sel epitel odontogin pembentuk enamel gigi. Ini berasal dari epitel pembentuk enamel. Ya. Ini ada rasa sakit. Kalau tadi kan tidak ada rasa sakit ya, yang jinak. Ini ada rasa sakit. Terus dysplasia dan trismus. Nah, pada rahang terasa dysplasia dan trismus, kerusakan tulang rahang, margin tidak teratur dan kasar, sudah jadi resorpsi gigi.
ini gambaran HPA-nya, ini ya, ini, gitu. Radiolucent dengan spot-spot radio Pak, ini ya spot-spot yang spot-spot ini. Bisa uninokuler, bisa multinokuler, 50-50, 50% multinokuler, 60% uninokuler. Bentuk irreguler pada pinggir tulang, ini ya, pinggir tulang ini irreguler, ini bentuk irreguler. Dengan tanda-tanda adanya distorsi tulang kortikal dan invasi ke jaringan lunak. Invasi ke jaringan lunak. Yang sudah tidak mengalami bersifat hiperkomasi inti, yang sudah mengalami hiperkomasi inti ini juga selnya membesar, gitu. Sel stasiun palisade ini masih tetap palisade ini kita besarkan. Terus hiperkomasi inti ini sel bersifat pleomorfik. Sel-sel di sini bersifat pleomorfik, tidak sesuai ukurannya, ya. Dapat terjadi vokal atau neural invasion. Jadi invasinya bisa nekrosis, gigi banyak nekrosis, giginya banyak nekrosis, atau bisa invasi ke arah neural. Berarti bisa invasi ke arah saraf. Ini bukan ranah kita, apa saraf ya. Nah, ini kalau kita lakukan dengan pemeriksaan imunohistokinia, terjadi deseluler de-differentiation. Kalau ganas, ini kan ganas, ini jinak, ini jinak ya, ini jinak. Ini kita beri perlakuan dengan pengecatan Ki67. Ini sedikit sekali ini ya, ini mengalami cuma satu, mengalami gambaran klinis ini ya, ini klinis. Aduh, tangan saya suka, yang kanan ini suka bergerak sendiri karena saya baru pulang dari rumah sakit, nggak masuk 2 minggu 5 hari, jadi agak tangan saya masih belum bagus koordinasinya. Ini jinak, kita buat pemeriksaan immunohistochemistry dengan Ki67. Ini sedikit sekali yang coklat. Sedangkan yang ganas, ini bentuknya, ini banyak sekali warna coklat, Ki67. Ini mengalami diferensiasi. Ini menunjukkan gambaran keganasan. Ki67 itu kan proliferasi untuk tumor-tumor ganas. Ya. Yang jinak sedikit sekali, cuma satu, yang ganas banyak sekali. Jadi dari jinak mengalami diferensiasi menjadi ganas ya, perubahan. Ini kalau kita lihat juga dengan immunohistochemistry, dia lebih gelap warnanya. Ini intinya mengalami hiperkromasi inti. Ini baru kita berani mengatakan bahwa ini diagnosisnya adalah amiloplastik fibroma tetapi berbentuk karsinoma. Kan epitel karsinoma toh? Ya. Ini ada tumor ganas. Jadi ini yang kita punya, yang ada di dalam praktikum nanti. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berapa slide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slide.
Kita punya yang ganas nggak, Dokter Siska? Oh, Dokter Siska ada. Kita tahu yang ganas ada apa enggak ya, tapi yang jinak pasti punya. Kita ada semua. Ada pertanyaan? Nggak ada. Dokter Siska, ini nggak ada pertanyaan. Nanti lihat di bawah mikroskop ya, apa yang saya terangkan tadi, ya. Dokter Siska, Dokter Siska kemana ini? Dokter Siska, dan Dwi Akbar Sahrir. Ini tidak ada anunya ya. Dokter Siska ada? Gak ada pertanyaan? Sepertinya masih belum ada pertanyaan, Prof. Belum ya? Oke, nanti lihat di bawah mikroskop. Nanti bisa tanya ini gambaran apa, ini gambaran apa, gitu ya. Tapi yang jelas kalian sudah punya bekal bahwa ameloblastoma tumor jinak epitel ada dua, bentuk folikuler dan bentuk plexiform. Folikuler ada dua secara HPA, kemudian bentuk mesenchimal odontogin dan bentuk campuran. Satu lagi adalah bentuk ganas. Ya. Tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi di praktikum berikutnya. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, Baik, Prof. sama-sama. Terima kasih, Gimana, Prof. Prof? Sama-sama. Prof. Terima kasih, Prof. Ini apa ini Dokter Siska ini?